Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi yang berbarokah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, membangunkan kita lebih awal untuk mengawali aktivitas kita dengan ketaatan dan amal soleh. Tentunya kita selalu bermohon meminta kepada Allah agar setiap waktu yang kita lalui menjadi barokah. Barokahnya waktu itu adalah dengan waktu itu diisi dengan kebaikan dan ketaatan. Sehingga hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan, dan ini menjadi salah satu indikasi dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka hamba itu akan disibukkan oleh Allah dengan ketaatan. Dia tidak terlalu sibuk dengan urusan orang, ngurusi dan komentari urusan tetangganya. Dia lebih difokuskan oleh Allah, disibukkan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi kebaikan hingga ruhnya berpisah dengan jasadnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang selalu sibuk untuk mengoreksi aib kita, untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu pasti ada buahnya. Karenanya Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buah dari salat yang diterima, buah dari salat yang baik, salat yang sempurna rukuknya, sujudnya, dan tumakninah dari setiap gerakan dan juga yang dibaca, buahnya itu adalah salat ini akan mencegah kita dari perbuatan dosa, akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ada penghalang, tembok besar yang cukup kokoh dan cukup tangguh. Setiap kita akan melampaui batas, setiap kita akan melakukan perbuatan dosa. Dan jika itu terjadi jamaah, maka itu pertanda baik. Karena terkadang pada beberapa orang yang baik, pada beberapa orang yang soleh pun sesekali tergelincir. Bukan berarti tidak pernah tergelincir. Orang soleh, orang baik itu bukan berarti tidak pernah tergelincir, karena mereka bukan malaikat. Nanti kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang diutus dan dibekali risalah, beliau pun hampir saja tergelincir. Tapi kemudian karena kecintaan Allah kepada beliau, maka kemudian Allah hindarkan beliau dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan fahisyah. Dan itu diabadikan di dalam surah Yusuf. Dan itu diabadikan di dalam surah Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh hammat bihi wa hamma biha. Imra'atu Aziz, istri dari Perdana Menteri ini, menginginkan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Dan sebagaimana lelaki yang normal, beliau pun Nabi Yusuf alaihissalam juga punya syahwat. Dan beliau pun juga menginginkan wanita ini. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya beliau tidak melihat tanda kekuasaan Allah, Allah cegah beliau dari melakukan perbuatan itu, maka sudah pasti akan terjadi perbuatan dosa zina di antara beliau berdua. Karena apa? Wa ghulliqatil abwab. Segala macam potensi untuk ke arah sana sudah ready. Syaitan sudah menyediakan. Pintu sudah tertutup, tidak ada yang tahu,
kecuali hanya mereka berdua dan Allah Azza wa Jalla saja. Maka kemudian Allah hindarkan Nabi yang mulia ini, manusia yang soleh ini, ketika ada indikasi atau muncul hampir-hampir beliau tergelincir, maka kemudian Allah selamatkan beliau dari perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan dan menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala bekali banyak hal. Setiap nabi itu memiliki fasilitas. Fasilitas itu adalah doa yang mustajab, fasilitas itu adalah mukjizat. Beliau dilengkapi dengan banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Karena beliau adalah nabi yang diutus di akhir zaman, menutup risalah dari kenabian sebelumnya. Otomatis mukjizat yang diberikan dan ajaran yang diberikan adalah ajaran yang muhkam, ajaran yang pakem, yang tidak mungkin diamandemen atau dihapus dengan nabi-nabi setelahnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau, yang ketika nabi ini berpulang wafat, maka syariatnya masih dipakai oleh umatnya. Kemudian ketika umatnya tergelincir, maksudnya tergelincir itu adalah isi dari kitab sucinya dirubah-rubah sesuai dengan kehendaknya dan sudah tidak orisinal lagi, maka untuk membenarkan kitab suci yang sudah diubah ini, Allah utus nabi yang lain dengan kitab suci yang baru. Yaitu ketika Taurat isinya dirubah-rubah, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran informasi ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka ulamanya ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang mengubah isi Taurat sesuka hati mereka, kemudian mereka sampaikan kepada umat, ini adalah kitab suci yang turun dari Allah kepada Nabi Musa, padahal isinya sudah diotak-atik. Lalu kemudian Allah utus Nabi Isa alaihi salam untuk menutupi atau untuk merevisi kembali isi Taurat yang sudah diotak-atik dan sudah diubah. Dan demikian juga setelah beberapa kurun, karena antara Nabi Musa, antara Nabi Isa sampai Rasulullah SAW itu ada masa fatrah, masa vakum dari kenabian, dan itu lama jamaah. Ada sekitar 600 tahun tidak adanya Nabi dan Rasul yang diutus. Hanya umat-umat terbaik dari umat nabinya, Nabi Isa alaihissalam, yang melanjutkan dakwah beliau. Hingga ketika isi Injil pun juga diotak-atik oleh pemeluknya, oleh umatnya, maka saat itulah Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Walaupun kehadiran beliau ini sudah pernah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Bahkan kehadiran beliau merupakan doa dari moyangnya, dari bapak moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bazzar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadisnya 17.163, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, da'watu Abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu. Aku itu adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh moyangku, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa. Jadi setelah beliau membangun Ka'bah, bukan membangun Pak ya, meninggikan bangunan Ka'bah, karena pondasi Ka'bah itu sudah ada. Siapa yang membangun? Para malaikat. Jadi pondasinya sudah ada, namun terkubur, tertimbun dengan pasir. Ya, salah satunya pasca banjir bandang ketika Nabi Nuh alaihissalam itu sampai penjuru dunia manapun, bahkan sampai Cipondoh insya Allah. Taman Royal dulu juga tenggelam karena tidak menyisakan sedikit pun. Dan itu doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Bahasanya ngeri, bahasanya doanya Nabi Nuh. Ya Allah,
jangan engkau sisakan seorang pun orang yang membangkang kepadamu di muka bumi. Berarti kalau di bumi yang bernama bumi Tangerang atau bumi Cipondo atau Taman Royal itu, jika di masa Nabi Nuh waktu itu sudah ada orang dan dia tidak beriman kepada Allah, maka kena doanya ini. Makanya ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa inilah salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Nuh sudah dipakai. Jadi Nabi Nuh itu sama Allah diberikan fasilitas satu doa yang sangat mustajab. Dan doa itu sudah dipakai oleh beliau. Makanya di padang mahsyar nanti ketika seluruh manusia mendatangi beliau untuk minta syafaat, mohon maaf saya tidak bisa. Karena saya dulu pernah diberikan oleh Allah doa yang apabila doa itu saya simpan, mungkin saya bisa memberikan syafaat. Tapi sudah dipakai fasilitas itu, ya. Dan doa itu diabadikan Pak di dalam surah Nuh, di dalam juz yang ke-29. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian waktu pun berlalu setelah beberapa kurun, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus dan asal beliau bukan di tanah Arab, tapi wilayah Ur. Ur itu mana? Ur itu wilayah Basrah. Basrah itu mana? Basrah itu petanya sudah nggak ada Basrah. Basrah itu adalah sekarang menjadi negara Irak. Dan Ur itu berada di Irak bagian utara. Karena sejarah para nabi dimulai di wilayah ini, wilayah Syam. Dan Irak itu dulu menjadi salah satu wilayah Persia. Nah ini nanti nyambung dengan Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Rabbana taqabbal minna wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Seorang nabi, seorang rasul yang dijuluki oleh Allah dengan Hanif Abul Anbiya pun masih khawatir kalau amalnya tidak diterima. Maka hikmah dari setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi kemudian mereka minta, ya Allah terimalah amal kami, ini menjadi pelajaran buat kita sebagai umat. Karena setiap Nabi itu pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bahwa seolah-olah beliau mengatakan, wahai umat siapapun itu, termasuk umat terakhir yang mengetahui informasi doa ini, karena Quran menyebutnya lewat lisan Rasulullah, satu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beliau mengajarkan setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah, beliau bersama dengan putranya diamini, ya, di Hijr atau di Makamul Qiyam. Makom itu bukan kuburan. Makamul Qiyam, tempat berdirinya beliau ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Ini orang soleh, putranya juga soleh. Dua-duanya orang baik dan dua-duanya nabi, pun masih menengadah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ini amalan mulia, kelak menjadi warisan anak cucu kami. Maka aku bermohon kepadamu, terimalah amalan kami. Dan amalan itu diterima oleh Allah. Makanya bangunan Ka'bah sampai hari ini berdiri kokoh, walaupun di masa-masa sebelumnya itu pernah terjadi banjir lagi yang kemudian menghantam bagian Ka'bah ini, beberapa rusak kemudian direnov, tapi overall sampai hari ini Ka'bah berdiri kokoh. Apakah cuman sampai di situ? Enggak. Beliau kemudian melanjutkan doanya, Rabbana wa ba'ats fihim, satu, rasulan, dua, minhum, tiga, yatlu alaihim ayatihi, empat, wa yuzakihim, lima, wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 6, panjenengan dan kita semua dapat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah doa ini menjadi cikal bakal? Sesuatu yang telah Allah tetapkan itu pasti terjadi. Bahwa diutusnya Rasulullah itu sudah tercatat di dalam Lauh Mahfud. Tapi kemudian diikhtiarkan oleh moyang beliau yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Diikhtiarkan lewat doa. Doa orang soleh itu berpengaruh kepada anak cucunya. Makanya Bapak Ibu ketika selesai sholat, selesai dzikir, melakukan aktivitas kemudian bermohon meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh,
Bisa jadi langsung dibayar cash oleh Allah, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihin. Kalau meleset, maksudnya meleset itu beliau baik, tapi tidak sesuai dengan harapan karena kita pengen menjadikan dia ulama yang faham mengenai fikih, yang faham mengenai tafsir. Tapi nggak sampai di sini targetnya. Maka doa ini akan menyasar kepada keturunan berikutnya, cucunya panjenengan. Kalau nggak kena kepada cucunya panjenengan, cicitnya. Kalau enggak, ke bawahnya lagi. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang soleh tidak akan pernah sia-sia. Coba dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah itu berapa ribu tahun, Pak. Dan itu kemudian Allah ijabah. Kenapa? Karena Nabi terakhir yang diutus di tanah Hijaz pada saat itu Mekah, Madinah dan juga Taif itu adalah Nabi Ismail. Jadi fatronya ada lebih dari 2000 tahun wilayah itu nggak ada Nabi dan Rasul yang diutus. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah masyarakat yang rusak dan kondisinya mengkhawatirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian waktu demi waktu berjalan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bu'ithu, aku diutus oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam keluarga yang baik, dari keturunan yang baik. Dan nasab beliau itu nyambung sampai kepada moyangnya, yaitu Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dari suku yang baik, Bani Kinanah. Kemudian Istofani. Dari Bani Kinanah itu kemudian Allah mengerucutkan lagi kepada Bani Abdi Manaf, Bani Hisham. Dan kemudian Hisham ini memiliki putra, salah satunya adalah Abdul Muthalib. Saya mungkin dulu pernah menyampaikan Abdi Manaf itu punya 4 anak dan 4-4-nya itu jadi. Satu adalah Abdi Syam, 2 Naufal, Abdi Syam bin Abdi Manaf, kemudian Naufal bin Abdi Manaf, kemudian Abdul Hisham bin Abdi Manaf, kemudian yang keempat adalah Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Ini dua-duanya jadi semua. Dari keempat ini Allah memilih beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang anak yang bernama Hisham bin Abdi Manaf. Hisham ini memiliki beberapa putra, salah satunya adalah Abdul Muthalib yang pada saat itu menjadi kepala suku atau orang tersohor, orang terpandang. Karena memiliki nasab yang bagus, orang tuanya adalah seorang yang terpandang. Dan dari beliau lahirlah seorang putra yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, anak ke-11. Yang ketika itu pernah dinadarkan oleh bapaknya, kalau saya memiliki 10 anak, kemudian lahir lagi yang ke-11, maka anak ini akan dikorbankan untuk berhala, dijadikan semacam sajen apa-apa begitu ya. Di masa itu seperti itu hal yang biasa. Tapi qadarullah, atas izin Allah kemudian betul lahir Pak anak yang ke-11. Dan ternyata anak yang ke-11 ini unik, lucu dan berbeda dengan abang-abang yang lainnya. Bingung beliau. Singkat cerita kemudian datang lagi ke dukun, gimana caranya untuk menganulir sumpahnya. Jadi bukan cuma wasit yang bisa menganulir gol, tapi dukun pun bisa menganulir sumpah yang pernah disampaikan oleh seorang manusia di masa itu. Akhirnya kemudian disarankan, dikocok, keluar nama. Setiap keluar nama Abdullah ini maka harus ditebus dengan 10 ekor unta. Keluar terus sampai 10 kali sudah 100 ekor unta. Dan yang ke-11 itu adalah namanya unta, bukan nama Abdullah. Maka kemudian beliau terbebas dari eksekusi itu. Itu semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rangkaian seperti ini. Jamaah kemudian ini tumbuh, pemuda ini tumbuh menjadi pemuda yang gagah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau untuk bertemu dengan seorang gadis. Perlu dicatat, ini dua-duanya adalah orang baik di masanya. Maksudnya orang baik karena pada saat itu belum diutus seorang nabi. Lagi mana mau diutus? Ya kan, nabinya saja belum lahir. Maksudnya adalah mereka menjauhi kebiasaan masyarakat jahiliyah di masa itu. Bukan yang suka mabok-mabokan, bukan yang suka berzina,
Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, aku adalah seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah di masa itu dengan cara, pokoknya pernikahan bukan perzinahan. Dan itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tidak hanya 1-2 kali. Dan ibunya adalah orang yang baik juga, tidak terkontaminasi dengan kondisi masyarakat di masa itu. Karena biasanya Pak, namanya kota besar, Mekah itu kan kota besar. Kenapa kota besar? Karena mu'arikh ahli sejarah itu menyebutkan Mekah itu kota besar. Karena tempat bertemunya orang-orang dari luar daerah setiap tahun. Kan ada musim haji. Dan musim haji itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah diutus. Bagaimana bisa hajinya dengan milah Nabi Ibrahim? Cuman sudah terkontaminasi caranya. Seperti apa terkontaminasinya? Bahwa orang-orang itu punya keyakinan ketika tawaf mengitari Ka'bah. Kalau kita naik haji itu kan ada tawaf kudum, tawaf kedatangan, kemudian nanti ada tawaf wada. Nah mereka itu tawaf tapi bugil, telanjang, tidak pakai baju sehelai pun. Laki-laki dan perempuan bercampur. Alasannya, kenapa Anda bugil? Kenapa Anda tawaf? Ini kan tempat yang mulia. Karena kami tidak menginginkan kami menggunakan baju kotor, dalam tanda kutip, baju yang kami melakukan perbuatan dosa, penipuan, pencurian. Kemudian baju yang kami gunakan untuk berzina, kami juga gunakan untuk tawaf di tempat yang suci ini. Masuk akal sih, tapi bodoh gitu loh. Coba laki-laki perempuan tawaf bareng, semuanya telanjang. Apa enggak nyetrum? Pasti nyetrum Pak, manusia normal. Makanya rusak. Sudah tercampuri, sudah terkotori dengan tradisi-tradisi yang sangat menyimpang. Nah dari sinilah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, Mekah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Dan biasa namanya kota besar itu banyak bercampur budaya-budaya dari asing. Kalau kita masih hidup di daerah pedesaan, di sekitar Jawa Tengah atau Jawa Barat yang masih pedesaan, masih orisinil, itu jarang kita temui ya paham-paham dari luar, westernisasi kah atau yang dari Korea atau orang-orang kampung ya. Sekarang ada handphone sih ya, tapi dulu sebelum handphone itu bentuknya digital gadget seperti ini, mereka nggak kenal K-pop. K-pop Pak, K-pop yang opa-opa itu loh Pak. Ya, yang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Yang apabila mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka mau mengadakan konser, itu ngantri di Bandara Soekarno-Hatta sudah ngantri. Pengen ketemu dengan idolanya, padahal cuma lewat doang, paling ya nggak nyampe 1 menit, berapa detik. Wes itu pun dikawal ketat mereka ya, sampai nggak kelihatan wajahnya, saking ketatnya. Wus, opa, pada opa, sarangi opa. Itu nunggunya berjam-jam. Kadang malah ada yang sampai nginep segala macam. Sudah kemasukan. Dan ya boleh ditanyakan kepada putra-putrinya, panjenengan atau cucunya. Tahu enggak artis Korea? Tahu enggak K-pop? Tahu enggak artis Jepang? Tahu enggak artis luar negeri yang lain? Seenggak-enggaknya mereka pernah dengar. Itu efek dari apa? Kota besar. Mekah kota besar. Dan di situ nanti ketemu orang-orang yang dari Syam, dari Romawi, dari Persia, penyembah api juga masuk situ semuanya. Tapi uniknya beliau tidak terkontaminasi, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah juga sama sekali tidak pernah terkontaminasi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kemudian terjadilah pernikahan di antara keduanya. Ya, saya persingkat, ini sebenarnya cerita panjang. Tapi karena durasi waktu, kita persingkat poin-poinnya. Maka kemudian terjadilah pernikahan di antara beliau berdua. Dan pernikahan itu menyampaikan kabar gembira dengan kehamilan Ibu Aminah pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mundur sejenak beberapa waktu sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi. Ada beberapa kejadian yang terjadi baik di wilayah Mekah maupun di sekitar jazirah tersendiri. Dan beberapa kejadian itu hebatnya diabadikan oleh Allah di Quran. Contoh di dalam surah Al-Buruj, bunyi ayatnya adalah qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Qutila ashabul ukhdud, sungguh celaka orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, ketika mereka menggali parit kemudian menyalakan api. Wahum ala
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman di masa itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini kejadian di mana, Pak? Kejadian di bumi Najron namanya. Najron itu mana? Najron itu dekat Cipete. Bukan. Najron itu wilayah Yaman. Sekarang menjadi wilayah Yaman. Ya, ada cerita, yang cerita ini kita bisa temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya panjang mengenai seorang raja yang pada saat itu beragama Nasrani. Ya, kemudian bukan beragama Nasrani, mohon maaf, berfaham Taurat, berfaham Yahudi, yang kemudian mereka mengeksekusi orang-orang beriman yang pada saat itu mengimani kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Singkat cerita, ada seorang pemuda yang belajar dengan seorang ahlul ilminya Injil, ulamanya Injil, yang kemudian dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah diberikan banyak karomah, banyak perkara-perkara luar biasa. Salah satunya adalah beliau bisa menjatuhkan dabbah, hewan semacam hewan melata. Wallahu alam hari ini seperti apa, karena hanya disebutkan di hadis itu dabbah. Dia ngetes, jika memang ilmu yang saya pelajari itu benar, maka dengan satu lemparan kerikil dia akan tersingkir, dan benar atas izin Allah kemudian tersingkir, dan atas izin Allah beliau juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Akhirnya kemudian raja yang ingin disembah ini minta didatangkan, dan terjadilah dialog, dan pada akhirnya kesimpulannya dia akan dieksekusi. Dia dieksekusi, dibawa ke tengah lautan, kemudian dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku serahkan kezaliman mereka terhadapmu. Maka kemudian laut pun bergelombang, akhirnya seluruh pasukan itu tenggelam dan hanya seorang diri beliau yang selamat. Kemudian dihukum lagi, ingin dilemparkan ke atas gunung, dari atas gunung. Maka lagi-lagi dengan izin Allah kemudian gunung itu bergoyang, terjadi gempa, semuanya meninggal kecuali laki-laki ini. Jadi setiap dia akan dieksekusi kemudian gagal, dia balik lagi. Sampai raja itu bingung, dengan cara apa saya bisa mematikanmu. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, kumpulkan semua orang yang ada di negeri ini dalam sebuah tanah lapang. Kemudian setelah itu barulah kamu tembak saya di panah, di bagian pelipis. Maka dilakukan dan meleset. Dikira dia bohong, ternyata ada syarat yang belum dipenuhi. Dia mengatakan, sebelum kamu menembak, maka ucapkan Bismi Rabbi hadzal gulam, dengan menyebut Rabbnya, Tuhannya anak muda ini. Dan benar ketika dia membaca itu, maka betul tepat sasaran. Beliau jadi tumbal. Tapi setelah itu 90% atau 80% dalam jumlah banyak yang hadir di tanah lapang itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kondisi makin crowded, kondisi makin chaos, malah justru banyak yang beriman, akhirnya dia putuskan gali parit, kemudian siapkan tungku, siapkan pembakaran sebesar-besarnya, satu persatu penduduk negeri Najran itu dibakar hidup-hidup. Dan itu kejadian real. Ini kejadian 40 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, dan mereka insya Allah semuanya masuk surga karena mereka dijadikan bahan bakar oleh raja ini, tapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, syahid insya Allah. Ini kejadian lama banget, tapi kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayatnya qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian beberapa waktu berjalan setelah itu, tepatnya di tahun 571 Masehi. Di awal tahun ada satu kejadian besar yang juga diabadikan di dalam Quran, yaitu seorang raja yang bernama Abrohah, yang dia menginginkan tempat ibadahnya itu ramai dikunjungi orang, tapi ternyata nihil. Akhirnya dia membuat satu makar, mereka mendatangi wilayah Hijaz, khususnya wilayah Mekah, untuk menghancurkan
bangunan yang dia anggap menjadi dalam tanda kutip biang kerok karena pas sepinya tempat ibadah dia. Abroha ini mengikuti milahnya Nabi Isa sebetulnya. Tapi sayang, dan itu hampir terjadi Pak ya di beberapa kurun, bahkan seorang yang taat beragama pun ketika syahwatnya dominan, syahwat untuk dipuji, syahwat untuk dihormati, syahwat untuk diagung-agungkan, maka potensi terjadi penyimpangan itu besar. Dia seorang penganut Injil loh, Abraha ini, karena dia bangun gereja, itu kan indikasi. Tapi justru kenapa dia melakukan perbuatan yang di luar daripada kitab sucinya? Karena apa? Karena syahwat dia untuk pengen didatangi oleh orang-orang tempatnya, pengen diagungkan, pengen wah, disanjung-sanjung, itu gagal total. Akhirnya dia bawa tentara yang jumlahnya tidak sedikit yang menggunakan gajah, nggak main-main, gajah loh ya. Perang itu rata-rata pakai kuda. Dulu waktu dinasti Ming yang ada di daratan Tibet Cina pun menggunakan kuda. Pasukan Tartar ketika masuk ke negeri-negeri kaum muslimin ya, oleh pemimpinnya namanya Temujin yang kemudian dikenal oleh sejarah namanya Genghis Khan. Itu ketika masuk ke wilayah-wilayah Samarkand, kemudian wilayah Syam, negeri-negeri kaum muslimin itu pakai kuda. Ini pakai gajah loh. Kurang ngopo itu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun pasukan itu dikumpulkan dan sebanyak apapun, yang dilawan adalah Rabb pemilik Ka'bah. Maka tidak butuh waktu lama bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan ini dalam sekejap mata. Pasukannya besar, pasukannya gajah, jumlahnya banyak, tapi babak belur dihajar oleh burung. Yang burung ini ya membawa kerikil dari neraka jahanam atau membawa kerikil yang panas. Ya ibaratnya sehebat apapun negara adidaya superpower, kalau sudah dilempar bom atom segede HP ini, orang Jakarta bilang kelar hidup lo. Belar. 2 kota besar di masanya, Nagasaki dan Hiroshima, di bom atom, belar. 2 kota ini hancur luluh lantak, selesai Pak. Langsung Jepang itu menyerah di beberapa titik pertempuran, termasuk di Indonesia ketika dia menjajah Indonesia. Mundur, aduh negara kami hancur berantakan. Daripada kami ngurusi negara orang, mending kami pulang kampung. Akhirnya mereka pulang kampung. Bom atom. Dan itu kemudian ya membuat pasukan ini poranda. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, karena di masa itu ada kejadian yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan, yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ketika aku melahirkan, maksudnya ketika ibu aku melahirkan dan dia akan dilahirkan oleh beliau, dari faraj, dari kemaluan beliau itu keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Kita akan urutkan hadis ini satu persatu terlebih dahulu, baru kemudian kita akan kaitkan hubungannya apa dengan istana negeri Syam. Jauh loh Pak, antara Jazirah dengan Syam itu jauh. Syam itu sekarang pecah jadi 4 negara. Dulu 4 negara ini namanya wilayah Syam, wilayah yang mayoritas geografisnya itu dikuasai oleh Romawi. Palestina, Suriah, Yordan, dan Lebanon. Dipecah jadi 4. Dan kenapa dipecah jadi 4? Biar umat Islam tidak mengulang memori masa lalunya. Karena wilayah ini dulu pernah menjadi wilayah ikon, pernah menjadi wilayah kebanggaan umat muslim. Salah satunya adalah Bani Umayyah yang dibangun oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, itu meletakkan ibu kota negaranya di salah satu kota di negeri Syam ini. Kotanya namanya Damaskus. Damaskus itu sekarang jadi negara bagian Suriah. Ibu kota Suriah itu adalah Damaskus, wilayah konflik. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis yang tadi pernah kami sampaikan, hadis riwayat Imam Ahmad, da'watu Abi Ibrahim. Kelahiranku sudah didoakan oleh moyangku yaitu Nabi Ibrahim, wa bisyaratu Isa, dan kabar gembira dari Nabi Isa, wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusur. Dan mimpi dari ibuku yang ia lihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari kusur, istana-istana yang ada di negeri Persia atau negeri Syam. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan di dalam Tabaqat Al-Kubra, jilid yang pertama, halaman 102, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, riwayat ini sudah dibedah oleh Imam Al-Albani dan beliau memberikan komentar, ini adalah riwayat yang sahih. Ketika Nabi kemudian mengatakan, bersabda, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun. Ibuku itu melihat dalam mimpi seolah-olah terpancar cahaya dari beliau, adha'at minhu kusurus syams, yang menerangi istana-istana yang ada di wilayah Syam. Berarti Romawi, ini adalah negeri Romawi. Masih hampir mirip riwayatnya, riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Abi Ibrahim, itu adalah doa yang pernah disampaikan oleh moyangku yaitu Nabi Ibrahim, wa busyra Isa, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa di dalam kitab sucinya, wa ra'at ummi hina wada'atni, ibuku melihat dalam mimpi ketika beliau melahirkanku, sata'a minha nurun, muncul cahaya atau terpancar cahaya dari beliau, adha'at lahu kusuru Busra, yang menerangi istana-istana yang menerangi wilayah Basrah. Basrah itu wilayah Irak, dan Irak pada saat itu menjadi negeri Persia. Dua tempat yang menjadi negara people, negara adidaya ya di masa itu, Persia dan Romawi, dua kebudayaan atau dua superpower di masanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mengumpulkan hadis-hadis ini, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau memberikan analisa, wa takhsisus Syam bi dhuhuri nurihi isyaratan ila istiqrari dinihi. Penyebutan negeri Syam pada saat itu dengan munculnya cahaya yang menerangi wilayah-wilayah ini merupakan isyarat bahwa kelak ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam akan sampai di bumi Syam. Bibila di Syam, walihada takunu Syam, bukan cuma Syam, Persia juga menjadi tanah di mana Islam sampai ke sana. Dan ini kemudian walihada takunu Syam fi akhir zaman. Ma'kilan lil Islam wa ahlihi. Makanya nanti di akhir zaman Syam itu menjadi pusat pusat kekuatan kaum muslimin ya, dan juga pengikutnya, wa biha yanzilu Isa ibni Maryam dan Nabi Isa nanti juga diturunkan di menara Baydha, menara putih di wilayah Damaskus. Jadi ini menjadi isyarat bahwa tempat itu kelak akan menjadi, tempat itu sudah menjadi tempat bersejarah ketika beliau lahir, karena menjadi dua negara adidaya. Dan kemudian betul Allah merizkikan beliau dan juga umatnya, tapi setelah wafat beliau, ya, sebelum beliau wafat, beliau memang mengutus beberapa utusan untuk berdakwah kepada dua penguasa, Persia dan juga Romawi. Tapi kemudian negaranya, surat beliau ini kemudian ditolak dan dirobek-robek, ada yang dirobek-robek, dan kemudian beliau berdoa semoga Allah mencabik-cabik negaranya. Dan betul, negara itu kemudian pecah, dan kemudian negara itu menjadi beberapa negara pecahan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih dengan redaksi yang mirip disebutkan oleh Imam At-Tabari. Nah, jadi Imam At-Tabari itu punya buku sejarah. Imam At-Tabari itu beliau juga ahli tafsir. Tafsir At-Tabari itu karya beliau. Dan ini menjadi salah satu tafsir yang masih menggunakan sanad, Pak. Menggunakan mata rantai. Makanya kalau kita membaca tafsir At-Tabari bukan yang ikhtisar,
yang sudah diringkas mumet. Karena diriwayatkan dari fulan, beritanya cuma sedikit doang. Yang panjang itu jalur periwayatannya. Karena Imam At-Tabari ini ya, ini masih masih dalam golongan tabi'ut tabi'in. Abad ketiga Hijriah beliau rahimahullahu taala. Dan beliau menulis tarikh juga, menulis sejarah juga. Namanya Tarikh At-Tabari. Saya sudah download dan itu jadi bentuknya bentuk PDF begitu, dan itu jadi salah satu referensi kami ketika menyampaikan materi sirah. Tapi kan materi sirah kita di dalam tafsir dalam sirah Tabari itu kan lebih spesifik kepada kehidupan Nabi dan khulafa. Nanti beliau juga tarikh khulafa. Khulafa itu Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah yang ada di dalam tarikh beliau itu tadi, tarikh Imam At-Tabari. Kemudian ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Peristiwa yang dimaksud itu adalah runtuhnya 14 ruangan. Saya menemukan ada ruangan dalam cerita yang lain menemukan balkon, ya, istana kekaisaran Persia. Cuman sayangnya memang informasi ini belum di cross check, artinya riwayat ini belum di cross check oleh para ulama apakah riwayatnya sahih atau tidak. Jadi beliau menyampaikan dalam jalur riwayat tapi belum ditahqiq. Maksud saya belum ditahqiq. Kemudian padamnya api yang terjadi di wilayah Majusi Persia dan hancurnya beberapa gereja yang ada di sekitar Danau Sawa'ah yang berada ya di wilayah negeri perbatasan antara Romawi dan juga Persia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di tahun 571 Masehi, hari Senin, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi. Dan ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Orang tuanya sudah meninggal, ayahandanya sudah meninggal dunia sejak beliau berada di dalam kandungan ibunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi, begitu bahagianya sang kakek Abdul Muthalib mendengar kabar bahwa bayi yang dilahirkan ini berjenis kelamin laki-laki. Loh, kok gembira banget? Iya, waktu itu belum ada USG. Ini adalah anak dari seorang anak beliau, cucu dari seorang anak beliau yang bernama Abdullah yang dulu ditebus dengan 100 ekor unta. Tapi anak kesayangan ini sudah lebih dulu berpulang karena Abdullah itu dibandingkan dengan abang-abangnya secara fisik dia lebih tampan, lebih gagah. Makanya ya tidak dipungkiri seorang ayah atau ibu itu kadang menyukai salah satu anaknya lebih daripada yang lain karena ciri khas, dia memiliki sifat khusus dan kemudian memiliki ciri khas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dibawa pada saat itu kakeknya berada di dekat Ka'bah, wasammahu Muhammadan, kemudian diberi nama Muhammad, satu nama yang belum pernah dimiliki oleh seorang pun dari orang-orang Mekah pada saat itu, nama yang asing, ya, nama yang asing. Makanya kemudian diberi nama dengan Muhammad. Yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya. Tentunya ini atas bimbingan Allah. Bukan berarti bimbingan ini wahyu. Kalau bimbingan ini wahyu berarti Abdul Muthalib jadi nabi. Tapi kita sadar, kita meyakini bahwa perbuatan hamba itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi nama Muhammad itu adalah beliau. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Kemudian kebiasaan masyarakat di saat itu adalah menyusukan anaknya kepada seorang ibu susuan. Dan itu juga dialami oleh Nabi. Salah satu alasannya adalah Mekah itu adalah tempat kota besar, berkumpulnya banyak orang. Dan orang kalau banyak berkumpul dari berbagai macam wilayah, potensi untuk terjadi penyakit itu juga besar. Ya, banyak penyakit yang muncul di kota Mekah. Makanya kemudian beliau dititipkan di seorang wanita, tempatnya itu nun jauh di sana, maksudnya daerah pedesaan yang berada di
tempat tinggalnya Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Dari Bani Sa'ad, dititipkan untuk disusui. Awalnya Halimah beserta suaminya tidak menginginkan bayi ini untuk diasuh. Tapi karena mereka sudah berhari-hari pontang-panting di Mekah, mereka nggak dapat bayi juga. Akhirnya ya dengan berat hati. Kenapa dengan berat hati? Karena dia tahu ini yatim. Dan kalau yatim ya ala kadarnya, dia nggak tahu kalau kakeknya itu orang kaya. Makanya dia nggak mau karena bayarannya sedikit. Akhirnya kemudian tetap diterima. Masa iya sudah jauh-jauh kemudian pulang dengan tangan kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah, justru dari sinilah adalah awal mula dari keberkahan keluarga Halimah As-Sa'diyah. Ini diceritakan juga oleh Syekh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah beliau. Jadi Ibnu Hisham ini juga menulis Sirah Nabawiyah masih dengan sanad, Pak. Tapi nggak terlalu panjang sanadnya ya. Karena kalau makin dekat dengan periode tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, itu ulama yang menulis satu karya itu biasanya memang mencantumkan sanad. Sanad itu mata rantai yang sampai kepada generasi awal, baik itu sahabat maupun generasi tabi'in yang masih bertemu dengan para sahabat. Nah, kemudian banyak keberkahan yang didapatkan. Salah satunya adalah unta atau keledai yang dikendarai oleh beliau, tadinya kurus kering, kemudian kuat kokoh melakukan perjalanan sampai desa beliau. Dan kambing-kambing yang beliau ternak, yang beliau miliki, yang berada di kampung, yang tadinya kurus kering, Allah Subhanahu wa taala karuniakan susu yang banyak sehingga kemudian gemuk-gemuk, luar biasa. Ya, keberkahan dari keikhlasan seorang ibu yang mau mengasuh seorang anak yatim yang dia tidak tahu siapa anak ini, yang ternyata kemudian di masa yang akan datang menjadi orang yang sangat berpengaruh pada peradaban umat manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian beliau tumbuh besar, saya persingkat, dan pada akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menginginkan menyelesaikan masa fatrah dari kenabian. Dan Allah ingin umat manusia itu memiliki pegangan hidup. Maka nabi ini diutus untuk menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Allah, karena harus ada wakil yang menyampaikan kepada umat manusia. Maka nabi yang diutus ini dibekali dengan banyak hal, mukjizat yang kekal abadi. Mukjizat itu hari ini sedang kita baca dan selalu kita baca dan pasti akan kita baca sampai kita tutup usia, yaitu Quran. Quran adalah mukjizat yang abadi karena sampai kapanpun isinya nggak akan berubah. Namanya mukjizat digunakan untuk membuat lemah musuhnya. Karena di masa itu orang-orang Quraisy sangat gencar sekali, ya, dan mereka sangat berbangga diri dengan bahasa Arab yang fushah. Maka ketika mereka mendapati ada yang lebih fushah, lebih fasih daripada bahasanya, yaitu Quran, mereka pun tidak berkutik. Sampai ketika mereka mendengar Al-Quran, itu seolah-olah mereka terbius. Bagaimana tidak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Belakangnya sin. Malikin nas, belakangnya sin. Ilahin nas, belakangnya sin. Terus. Dan ini di dalam ilmu sastra Arab balaghah, ya, ini jenisnya adalah sajak. Satu informasi yang diberikan oleh Quran. Kita kan kalau membuat sajak, kita kalau membuat pantun, kadang kan isinya ngaco, Pak. Jalan-jalan ke kota Makassar misalkan. Emang benar kita jalan ke kota Makassar? Kan enggak. Namanya juga cerita, namanya juga pantun. Tapi kalau yang menginformasikan itu adalah Quran dengan ciri khas bahasanya yang super tinggi, maka itu pasti informasi yang benar. Dan hebatnya Quran itu menginformasikan sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi. Makanya ya, seorang muslim yang kemudian berpegang dengan Quran, maka dia akan menjadi muslim yang sejati. Dulu bangsa Arab itu tidak dikenal peradabannya. Bagaimana tidak? Wong sebuah bangsa yang hidupnya itu di tengah gurun, pakai sendal jepit,
ya semacam sandal jepit lah, terompah, kemudian gembala kambing. Dan siapa sangka tempat itu kemudian menjadi tempat yang paling sering dikunjungi. Itu Pak wilayah Al-Haram, Masjidil Haram itu NJOP-nya. Ini saya dengar informasi dulu waktu saya kuliah, berarti sudah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu dari dosen saya. Itu waktu itu, jadi kan ada perluasan. Ya, yang diperluas ini kan dulunya adalah hotel-hotel atau beberapa pemukiman elit yang kemudian dibeli tanahnya, kemudian dibangun Masjidil Haram, diperlebar. Itu waktu itu dosen saya cerita, itu per meternya sudah kalau dikurskan di Indonesia, di rupiah mohon maaf, sudah 100 juta per meter persegi. Dulu, sekarang pasti sudah naik. Ya kita nggak berbicara pandemi, tapi tempat itu nggak pernah sepi. Ya sepi karena kemarin pandemi saja karena ada pembatasan. Dan tempat itu menjadi tempat yang pasti laku keras. Yang bangun hotel di sana, yang bangun penginapan itu nggak pernah kosong. Karena pagi, siang, sore, malam hampir setiap waktu itu selalu ada orang yang tawaf. Artinya umroh kalau setiap tahunnya di bulan haji itu ada yang melakukan ibadah haji. Mak Gedabiah banyak banget yang datang ke sana. Tempat yang paling makmur, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Dan ketika bangsa Arab dulu kemudian mengenal Islam, mengenal Quran, saat itulah kemudian Allah meninggikan kedudukan mereka setinggi-tingginya. Mereka dikenal oleh seluruh bangsa. Informasi mengenai mereka itu sampai ke ranah Persia dan Romawi, dan benar dua imperium ini pada akhirnya kemudian menjadi bagian dari umat Islam. Islam sudah sampai ke negeri Persia, Romawi, bahkan sudah masuk ke daratan Afrika dengan komandannya Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang menaklukkan wilayah Mesir itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian ada Khalid ibn Walid yang masuk di wilayah Asia Tengah. Kemudian ada beberapa sahabat yang lainnya yang masuk ke daratan Eropa. Dan kemudian sampai hari ini Islam tersebar sampai ke penjuru dunia. Salah satu indikasinya itu adalah adzan itu berkumandang bahkan di pelosok-pelosok negeri. Bahkan di beberapa negeri Eropa pun umat muslim berkembang pesat di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah, keberkahan dari doa moyang beliau yaitu Nabi Ibrahim dan doa dari Nabi SAW yang membawa risalah ini hingga kemudian Islam itu benar-benar menjadi petunjuk hidup dan Quran itu menjadi way of life, petunjuk hidupnya orang mukmin dalam ibadah maupun dalam menyongsong kehidupan akhirat. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, silakan jika ada ingin yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan untuk